Ada sebuah fenomena spiritual yang terjadi di masyarakat Papua Nugini ketika terjadi Perang Dunia yang Kedua. Sebuah fenomena spiritual yang disebut Cargo Cult atau kultus kargo. Latar belakangnya seperti ini. Ketika Perang Dunia Kedua berkecamuk di Papua Nugini, maka tentara Amerika itu datang ke sana melalui pesawat sambil membawa banyak amunisi, makanan, perbekalan yang juga dibagikan kepada penduduk lokal di sana. Setiap kali pesawat Amerika itu mendarat, maka penduduk lokal itu sangat senang karena mereka melihat dari pesawat itu keluar banyak makanan dan perbekalan yang mereka juga akhirnya bisa menikmatinya. Ketika perang berakhir, tentu saja tentara Amerika ini harus ditarik pulang ke negaranya. Penduduk asli Papua Nugini rupanya tidak paham akan hal ini, sehingga mereka menanti terus kapan pesawat yang membawa perbekalan dan makanan itu datang kembali ke tempat mereka. Mereka terus menanti-nanti kapan pesawat kargo yang membawa banyak makanan itu kembali datang kepada mereka. Bukannya bekerja atau melakukan sesuatu akan mendapatkan makanan, yang mereka lakukan justru mereka memulai kultus kargo, yaitu mereka membuat sebuah pesawat kecil, lalu kemudian mereka meletakkannya di sebuah altar, dan kemudian mereka menyembah-nyembahnya luar biasa, dan berharap bahwa dewa mengirim pesawat kargo itu datang kembali kepada mereka sambil membawa banyak makanan. Perilaku penduduk Papua Nugini itu tentu saja konyol kalau tidak disebut bodoh. Bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen? Saya melihat di banyak kasus, banyak sekali orang Kristen yang tidak sadar bahwa mereka melakukan persis seperti yang dilakukan oleh penduduk Papua Nugini itu. Yaitu ketika mereka tidak menggantungkan hidup mereka kepada Tuhan, melainkan mereka menggantungkan hidupnya kepada mujizat Tuhan. Begitu kita punya pengalaman satu mujizat, maka kita berharap mujizat itu kembali terjadi. Bahkan mujizat itu terus berulang-ulang terjadi dalam hidup kita. Saya berikan beberapa contoh sederhana kepada Anda. Karena keteledoran kita dalam mengatur uang, maka akhirnya kita terlilit hutang dalam jumlah yang besar. Kita kalut, kita frustasi, bahkan kita putus asa. Tapi kemudian kita berdoa kepada Tuhan. Kita berharap Tuhan menolong kita. Kita berharap Tuhan buka jalan sehingga hutang kita bisa lunas. Dan dengan cara yang ajaib, akhirnya Tuhan benar-benar menolong kita. Hutang kita benar-benar lunas. Namun yang jadi masalah adalah bahwa kita tidak belajar dari kesalahan masa lalu. Sebaliknya kita malah semakin berani dalam berhutang. Karena kita berpikir Tuhan bisa melunaskannya kembali setiap hutang-hutang kita itu. Atau contoh yang lain, misalnya kita mengalami sakit parah karena kita tidak menjaga pola hidup sehat. Pola makan kita mungkin kacau, pola makan kita jorok dan seterusnya. Dalam situasi kesehatan yang semakin merosot, bahkan dokter mungkin memvonis bahwa penyakit kita akan menjadi lebih parah. Dan kita berdoa minta kemurahan Tuhan agar Dia menyembuhkan penyakit kita. Mujizat terjadi dan Tuhan menyatakan kesembuhannya bagi kita dengan cara yang ajaib. Alangkah bodohnya kita jika kita kembali kepada pola makan kita yang tidak sehat. Kita kembali dengan gaya hidup yang sembrono dan tidak baik. Karena kita beriman bahwa Tuhan pasti menyembuhkan kita kembali. Sampai hari ini mujizat Tuhan memang masih terjadi dan akan terus terjadi. Tetapi Tuhan tidak akan menyatakan mujizatnya kepada orang bodoh yang mencobai dirinya sendiri dengan keinginan yang sia-sia. Bagi Tuhan memang tidak ada perkara yang mustahil. Namun itu bukan berarti kita bertindak sembrono dan kita memaksa Tuhan untuk kembali menyatakan mujizat-mujizatnya kepada kita ketika kita mengalami kesulitan karena kesembronoan kita itu.